Halo Tribuners, kita lagi ada di program digital activity-nya Tribun Medan ya kan, dan aku infokan buat ke kalian ya, kita tentunya walaupun di sini nggak pakai masker, kita tetap ikuti prokes, kita jaga jarak dengan narasumber. Sudah cuci tangan tadi ya kak ya sebelum ke sini, dan sudah vaksin tentunya. Sudah dong ya, jadi semoga kita sehat semua. Nah Tribuners, bersama saya Tuna Sution, selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan mengulas sosok profil tentunya yang keren, penuh pencapaian juga ya, yang bisa hal-hal inspiratif lah ya kan, yang bisa kita jadikan motivasi untuk bisa bikin kita lebih berkualitas. Nah Tribuners, untuk sosok yang satu ini ya, menjadi seorang bankir nggak hanya buat dia berada pada kegiatan seputar kegiatan perbankan saja ya. Dengan ilmu bisnis yang dimilikinya membuat terbukanya peluang jadi cuan-cuan. Nah gitu sih katanya, dan di sela-sela hektiknya sebagai bankir, ternyata sosok yang satu ini malah semakin menyibukkan diri nih Tribuners dengan aktivitas yang sesuai passion katanya, yaitu apa? Berbisnis. Nah jadi seorang pebisnis tentu harus fokus ya kan terhadap perencanaan dan ataupun pengembangan usaha dan kekuatan mental nih Tribuners. Tentunya juga bisa mengaktualisasikan diri biar bisa jadi lebih baik dan membawa aura positif lah buat sekitarnya, dan mengembangkan jaringan itu penting untuk upgrade bisnis nih Tribuners. Nah pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seorang bankir yang punya banyak outlet dari bisnisnya ini yang merajai Sumatera Utara ya, so it's the time with Arwita Rahmadiah Pasaribu. Nah Tribuners, sudah lihat ya sekilas tadi ya, itulah bisnis dari seorang bankir kakak cantik ini, woman entrepreneur kita ya kan. Di sini ada Kak Arwita Rahmadiah Pasaribu. Kak Wita, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Hai Tribuners Medan dan dimanapun berada. Yes. Kak Wita, apa kabar? Kabar baik. Yuta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kali kedua kita ketemu ya Kak? Kali ketiga. Keduanya kapan ya Kak? Keduanya kapan ya, dalam mimpi ya? Sebelumnya informasi nih Tribun, sebelumnya Kak Wita pernah ada di acara digital activity Tribun Medan yang dibincang bisnis UMKM. Ingatlah ya beberapa setahun ada ya? Ada setahun yang lalu. Nah sekarang kita pengen tahu profilnya secara pribadi ya kan, bagaimana sih menjadi seorang bankir tapi juga bisa fokus di bisnisnya sehingga punya banyak outlet sesumut ya. Ada berapa outlet Kak? Sekarang 32. Wow ya, 32. Nanti kita tanya ke situ. Oke, kita tanya sekarang kesibukannya apa nih Kak sekarang nih? Ya sama aja ya mungkin dengan ibu-ibu yang lain, kesibukannya rutinitasnya juga sama karena saya juga memiliki 2 orang anak. Selain bekerja, ngurus keluarga, juga ngurusin usaha. Iya, berarti seorang ibu sebagai pebisnis juga, dan ada pekerjaan sebagai bankir juga gitu ya Kak ya.
semua diborong ya Kak. Semua diborong. Dan by the way Kak, gimana sih Kak Wita ini bisa jadi seorang bankir? Cita-citanya tuh gimana nih? Kalau cita-cita sih dibilang enggak ya, mungkin cita-citanya dulu jadi dokter. Oh wow ya, di bidang kemanusiaan ya. Oke, sekarang iya. Enggak lagi Iya. Jadi memang suka ya ngelihat kalau misalnya kita ke bank, ih kayaknya keren gitu. Ya udah kemarin pembukaan lowongan kakak coba, alhamdulillah lulus. Diterima ya kan. Dan sedikit bocoran tapi nanti ini akan diceritakan. Betul. Ada penghargaan ya baru hari ini ya. Ada Tribuners. Tapi Kak, kita kan tahu nih sebagai seorang bankir pasti kan ya udah settle lah ya kan kehidupannya gitu kan, udah mantep juga. Tapi kenapa Kakak masih milih untuk terjun ke dunia bisnis ini? Mungkin karena fashion kali ya. Memang dari awal memang kakak suka berusaha gitu. Nggak bisa diem ya? Nggak bisa diem ya, memang nggak bisa diem. Aktif. Jadi ada aja yang mau dikerjain gitu. Jadi berawal dari situ terus mencoba menciptakan suatu produk dan alhamdulillah produk tadi diterima oleh pasar. Iya lah ya, sudah punya 32 outlet ya, pasti diterima sekali itu ya kan, tersebar. Dan kita mau launching lagi untuk 2 outlet lagi, jadi 34. Wow, Kak, ya ampun Kak, banyak kali ya Kak. rasanya bener kita kasih tagline merajai Sumut ya, hampir ya seluruh Sumut ya Kak ya. Tapi nih aku dapat info nih Kak, kabarnya katanya Kakak ini berkali-kali ngajuin resign ya kan, buat mungkin untuk fokus ya ke dunia bisnis ya. Tapi akhirnya tidak kan Kak, masih berjalan sekarang. Itu gimana ceritanya kok bisa Kakak bisa fokus di 2? Sebenarnya salah tuh pertanyaannya. Oh, jadi apa tuh? Kalau mau dibilang fokus untuk bisnis kayaknya enggak, malah belum terlalu fokus. Malah kakak kemarin tuh ngajukan resign itu sebenarnya fokus untuk ngabisin uang suami aja. Oh, astaga, dasar ya wanita yang satu ini. Bener. Memang fokus itu mau ngerasain gimana sih jadi ibu rumah tangga, ngantar anak sekolah, memang fokus lah kan ngantar anak bukan sekolah. untuk bisnis saja ya. Ya, memang kemarin tuh niatnya mau resign itu memang mau untuk fokus ngurus keluarga. Tapi karena ada beberapa kendala, akhirnya tetap bertahan di dunia. Oke, ternyata Kak Wita perempuan sejati ya. Maksudnya iya dong, kita kembali ke fitrah, pengen istilahnya jadi ibu yang baik gitu. Tapi kan Kak, fungsi itu masih berjalan kan Kak, walaupun Kakak jadi bankir kan. Masih. Habisin foya-foyain duit suami ya. Pengennya itu dulu tapi nggak terjadi. Iya ya, waduh nggak apa-apa lah Kak, ada 2 pendapatan kan lebih mantep, ya kan. Tapi by the way kita balik ke bisnisnya Kak, sejak kapan nih mulai bisnis kebab ini Kak? Kalau bisnis kebab ini itu dari tahun 2019. 2019 ini 2 tahun berarti sampai sekarang ya? 2 tahun. Oke, awalnya itu gimana nih Kak, Kakak memutuskan awalnya untuk... sih memang kakak itu lebih untuk konsumsi keluarga sih. Mungkin udah pernah kita bahas juga di acara Bincang UKM kemarin. Ini memang pure untuk konsumsi keluarga. Dan kakak juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini gitu. Mungkin pertama itu karena niat ya. Memang dari awal niat kita itu memang untuk konsumsi keluarga, dan ternyata diterima pasar dan sangat ngebantu buat orang banyak. Iya, lebih praktis ya kan Kak? Lebih praktis. Nggak perlu ngolah-ngolah. Tapi ini bentuknya ada frozen semua atau ada yang siap makan? Jadi kalau di kitanya, kita kan udah seperti distributornya. Kita itu produksi untuk yang frozen foodnya. Tapi untuk franchise mereka nanti konsumsi yang ready to eat juga bisa. Oh, ada yang tersedia lah ya kalau ready to eatnya juga. Tapi itu khusus untuk franchise dan reseller. Kalau di kitanya, di distributornya kita nggak terima untuk yang ready to eat. Nanti kalau kakak ambil semua, kayak tadi kita bilang, semua mau digarap ya. Iya. Kasihlah peluang dan kesempatan buat franchise dan kita reseller. Berbagi. Dah, ngomong-ngomong soal franchise tadi Kak Wita. Iya. Apa nih syarat jadi franchise Kakak atau resellernya nih? Sarannya gampang aja ya, warga negara Indonesia. Iya. Warga negara asing jangan ya, nanti di luar negeri susah kontrolnya ya. Sarannya gampang aja. Kita itu untuk kemitraan ada 2 jenis ya Yud ya. Yang pertama itu franchise. Itu modal awalnya hanya 4,5 juta. Itu sudah dapat styling, peralatan masak, booth, stiker, dan free kebab untuk yang pertama 50 piece. 50 piece. Ya. Terus kakak juga punya program, itu udah berjalan 1 tahun, itu namanya untuk yang franchise yang kayak CSR lah. Jadi kakak ngebantu untuk teman-teman yang mau punya usaha atau yang mau berusaha tapi kekurangan di modal. Tapi memang dia tuh punya niat banget tuh. Itu bisa ngajuin ke kita, nanti kita fasilitasi semuanya, mulai dari booth, styling, untuk semuanya kita fasilitasi. Itu kita pinjamkan selama 3 bulan. Oh, dan berarti itu gratis. kayak
free-nya 3 bulan pertama aja dulu 3 gitu bulan Kak. pertama. Oke. Jika memang nanti prospek kedepannya bagus, Lebih bagus, baru nanti kita bisa ajukan dia untuk jadi franchise yang reguler Kak. Tapi tadi Kak, franchise yang reguler tuh price-nya berapa ya Kak? Price-nya itu 4,5 juta. 4,5 juta ya, udah kalian bisa punya bisnis sendiri tanpa harus mikirin ya bahan baku dan segala macam ya Kak. Tentu ya disuplai. Benar. Udah siap jadi, tinggal jualan aja. Nah, kalau resellernya? Kalau reseller sih ngambilnya itu yang per pack yang seperti ini. Oke, ini satu pack ini isi berapa? Isi 4. Untuk reseller pengambilan pertama dia harus 10 pack. Oh, minimal 10 pack udah bisa jadi dapat harga reseller juga. Bener, iya. Oke. Cuman semudah itu loh syaratnya Tribuners ya kan, dan itu bisa menghasilkan cuan-cuan ya Kak, pundi-pundi uang tentunya. Dan Kak, produk ini ada di mana aja sih Kak? Selain misalnya dari reseller atau franchise di supermarket atau lain ada? Supermarket kita sudah ada, kita sudah ready di semua supermarket yang ada di Medan, kayak di Brastagi supermarket udah ada. Wow, juga. Iya. Di Palangkaraya, Iya. Pasar Buah Setiabudi, terus di Pasar Buah Cemara Asri. Wow, ternyata Kebab Mama ada di supermarket yang ternama ya kita bilang ya. Berarti ya produknya udahlah nggak usah kalian pusingkan ya, udah pasti bagus ya. Tentunya ada halal MUI-nya Kak. Alhamdulillah ada halal MUI-nya dan izin Dinkesnya juga sudah ada ya. Juga Berarti aman buat dikonsumsi. Lagian sudah banyak outletnya ya, udah terpercaya biasanya ya Kak. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Iya, kalau kali Kak Wita tadi sebenarnya sebelum kita live ini agak wow gitu ya. Tapi Kak, nah kita nih masih aja berada di pandemi ya, walaupun kita Medan udah turun level gitu. Kakak gimana nih nyiasatinya bisa bertahan, dan apalagi di pandemi ini istilahnya apa ya, makin banyak outletnya kan ternyata. Nah itu apa strategi-strategi kakak dalam hal itu? Strateginya yang pertama itu kan memang kita dari awal keluar produk ini kakak lebih menekankan ke online. Oke. Jadi gitu ada COVID, dia berdampaknya nggak terlalu besar sih Yud, karena kita ngelayanin online. Paling yang berdampak untuk para franchise-nya aja, karena kan mereka jualannya offline. Iya benar-benar buka booth atau stand-nya gitu ya. Kalau di kitanya distributornya nggak begitu kali, karena kan kakak ini sampai keluar kota juga kita iniin distribusikan. Iya, tetap disuplai ya kak ya, karena ya sih memang kalau pandemi ini kayak salah satu strateginya di online. Di online. Karena orang pada stay at home semua ya kan Kak Wita. Nah tapi Tribuners ini ngomong-ngomong soal outlet nih, ada testimoni dari outlet terbaiknya Kak Wita, ya kan? Terbaik sih, semuanya terbaik. Oh semua terbaik ya, pokoknya terpilih lah ya, terpilih untuk masuk ke program ini tentunya. Nih kalian saksikan sambil kita nge-tea time ya, kita dari tadi ngobrol nggak ada ngetes sama sekali. Oke, selamat menyaksikan testimoninya. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Ruth Patricia, saya franchisor Kebab Mama dari Sidikalang. Saya sudah memulai usaha ini sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Puji Tuhan, sejak membuka Kebab Mama, saya mendapat penghasilan tambahan dan membuka lapangan kerja. Kebab Mama juga mempunyai rasa yang khas sehingga dapat diterima masyarakat dairi. Dan saya juga sudah mempunyai beberapa reseller yang penjualannya sudah lumayan. Pokoknya sukses terus Kebab Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatania Mastura, saya franchise dan Kebab Mama dari Pematang Siantar. Saya sudah join di Kebab Mama mulai dari Desember 2020 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillahnya saya sudah direspon baik ya untuk di Siantar sama para pembeli, yang mereka bilang Kak suka nih sama kebabnya nggak pelit sama daging, kemudian packingannya juga bagus. Dan banyak juga yang bilang Kak kalau beli frozen alhamdulillahnya bisa tahan lama loh, kayak gitu. Terus mereka Kak nggak mau lah ke tempat yang lain, lebih enak nih ke mama kayaknya, kayak gitu. Alhamdulillah untuk saat ini saya udah punya satu reseller, dan alhamdulillahnya juga untuk setiap bulannya saya udah bisa menjual kurang lebih dari 500 pieces. Masih. Nah, Tribuners balik lagi ya kan ke studio. Nah, itu tadi testimoni dari outlet-outletnya Kak Wita ya. Itu outlet yang gimana? Outlet itu tadi yang di Kak? Sidikalang sama di Siantar. Dan sudah berapa lama Kak mereka? Yang di Sidikalang kayaknya 2 tahun. 2 tahun ya. Wah, berarti dan yang di Siantar 1 tahun lebih. setahun ya kan.
di outlet itu maksudnya seorang yang pegang outlet itu bisa bertahan begitu lama, berarti ya memang worth it lah produknya. Di situ Siantar ya Kak, kampung aku loh Kak. Nanti kita cari ya di jalan mana Jalan itu? Kartini. Wah deket lah, deket rumah ya. Nanti kita datengin ya. Nah Kak, ngomong-ngomong nih balik lagi ke pandemi dan PPKM ya. Gimana sih pendapat Kakak PPKM untuk pebisnis? Mungkin khususnya kuliner ya. Tantangan atau hambatan? Dibilang tantangan, lebih tantangan juga. Iya, Hambatan ya hambatan juga. tergantung kita. Oke. Kalau kita bisa survive di situ ya Iya. udah gitu. Kalau kayak gini misalnya kakak PPKM, karena tadi kita sudah dari awal memang di online, jadi Iya. nggak begitu berdampak Oke, iya banget juga Yud. sih ya. Jadi ya memang kita harus keluar dari zona nyaman, Iya. nggak hanya jualan offline. Memang online ini udah dengan genggaman tangan kita itu udah bisa Sudah. menguasai semuanya. Sudah bisa terjangkau ya kemana-mana gitu, Iya. menjangkau yang kemana-mana gitu. Memang sih kuncinya di online nih Tribuners, digital Online. marketing gitu ya kan. Benar. Tapi by the way Kakak punya tim itu nggak sendiri? Untuk Khusus? digital marketingnya, Atau Kakak jangan-jangan yang pegang nih? Ini owner sekaligus semua nih. kalau kakak sih belum ya. Hmm. Paling ya masih dari Instagram aja karena Oke. terkait mungkin karena kerja jadi belum Iya. bisa terlalu fokus ke situ. Memang Oke. masih kurang sih. Dan kakak juga masih buka lowongan ini. Jadi bagi Iya. Oh yes. Tribuners yang mau daftar jadi tim digital marketing kita boleh hubungin di line telepon ini. Iya, nanti kita lihat di deskripsi aja ya. Boleh. Oke, buat kalian yang hobi atau punya ilmu di digital marketing ya, ayolah, ini bisnis ini udah mulai berkembang, maksudnya udah mulai berkembang, udah mulai melebar di Sumatera Utara. Jadi nggak salah sih pilihannya ke sini. Tapi nanti Kak Wita nih yang milih-milih akhirnya ya. Siapa nih yang mau dijadiin timnya? Boleh sekaligus promosi nih kan, cari Iya. lowongan. Yang butuh lowongan kerja boleh. Benar, ya zaman sekarang ya Kak, Iya benar. lowongan kerja ya. Kakak butuh banyak memang. Iya sih. Dan by the way, walaupun kata Kak Wita belum terlalu fokus katanya, ini merendah di atas gunung nih aku pikir ya. Kenapa? Karena outletnya udah banyak kali ya. Nggak fokus aja outletnya udah segitu ya. Gimana Kakak fokus ya Kak? Mungkin doa-doa dari Iya. para resellernya ya Yuta. Karena Iya kita juga. kan nggak tahu di belakang keberhasilan kita ini doa siapa yang didengar. Benar. Istilahnya kalau kita ngasih satu kayak lapangan pekerjaan lah ya kita bilang gitu ya, kayak kesempatan. Buat orang. Buat kan orang. Kita nggak tahu dia mana tahu doanya dia yang Benar. diijabah kan. Iya sih. Tapi pastinya Kak Wita punya ya. Udah 2 tahunan ya Kak ya. 2 tahun mau jalan 3 tahun. Pasti punya dong pengalaman berkesan selama menjalani bisnis ini sebagai distributor lah ya. Banyak sih pengalamannya ya. Pengalaman yang senang atau yang Iya, dua-dua Sedihnya. boleh. Senang dulu lah. pengalaman yang senangnya bisa ketemu dengan banyak orang dan mengenal lebih banyak lagi karakter-karakter orang. Terus pengalaman dalam dunia bisnis juga semakin banyak gitu. Cara kita untuk presentasi agar produk ini bisa diterima itu benar-benar berkesan. Ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru. Iya. Sebenarnya Kalau kalau ilmu baru sih enggak, memang kakak pun bekerja iya. di dalam dunia bisnis gitu. Pengaplikasiannya lah kita Benar, bilang iya. ya Kak. Iya. Beda banget dia. Iya benar. Ya cocok lah Kakak kan bankir ya. Iya. Pasti namanya kalau bisnis itu kan Kak manajemen keuangannya agak yang dipentingkan juga ya. Benar. Ya kan, benar kan Kak? Jadi memang benar-benar relate ya. Seorang bankir juga bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena punya kemampuan di bidang yang gitu. Dan relasi, kalau mau usaha mungkin Oh, iya. relasi kali ya. Bener-bener sih. Banyak nih kayak relasinya nih. Karena tanpa relasi, Mm-mm. aduh kayaknya susah untuk ngejalanin Iya sih. bisnis. Dan Kakak bilang tadi pernah ada pengalaman yang tidak enak lah kita bilang ya. Kalau Keadaan nggak enak tersulit atau gimana? Dari awal berdirinya Yud juga udah sedih aja, cerita sedih di hari Cerita sedih di hari Minggu ya. Bener. Dari Gimana? awal kita buat kebab ini ya memang ternyata memang sedih gitu ceritanya. Gimana ya kakak bilangnya? Tidak didukung atau gimana? Tidak didukung, bisa jadi tidak didukung karena mungkin beranggapan aduh kan udah nyaman dengan Iya benar. status pekerjaan gitu. Dan gitu juga mungkin suami juga sudah berkecukupan. Untuk Sering apa lagi sih gitu bener, ya kan? Sampai sekarang juga masih sering orang bilang apalagi yang dikejar gitu. Iya benar sih Kak. Bahkan ada yang bilang terlalu mengejar dunia. Iya, Kalau kakak wah, sih enggak enggak. sih ya. Kalau kakak bilang enggak, karena kakak memang usaha ini bukan untuk di kakaknya aja gitu. Iya, untuk orang banyak. Untuk orang banyak, karena banyak orang yang terbantu di sini. Banyak orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Benar sekali Tribuners. Dan dia juga bisa berusaha, khususnya ibu-ibu.
Itu tadi. Istilahnya kalau reseller tuh kan nggak harus punya ini kan Kak, Nggak harus outlet punya ya. outlet, bener. Modal gadget aja Bener. kalian Sudah bisa. Memang membantu sih ya Kak, ibu-ibu Membantu. rumah tangga. Ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tapi Bener. nggak tahu nih caranya gimana. Join di Kebab Mama, jadinya bisa dia ini. untuk Tapi berusaha. ketika Kak Wita dapet apa ya kayak kurang dukungan seperti itu Kakak pernah stres nggak atau aduh udahlah nggak usah aku terusin nih bisnis, pernah nggak merasakan gitu? malah kakak gitu nggak didukung malah tambah semangat. Wah, makin terpacu Makin ya. terpacu. Kita harus ngebuktiin yang mereka bilang itu nggak benar. Kita harus Iya. buktiin kita bisa. Itu Wah, tadi. ini anaknya pantang ditantang nih. Sesuai marganya pasar. Iya, pasar ibu ya, nggak bisa ini, cewek Batak kali ya. Jangan macam-macam gitu ya. Tapi by the way Kak, kayak kita sebagai orang awam nih ya, pengen tahu apa sih kelebihan jadi pebisnis Kak? Kok kan tadi Kakak bilang enak ya kan jadinya padahal udah punya posisi yang bagus. Kelebihannya banyak ya Yud. Salah satunya dari segi materi. Iya. Alhamdulillah mungkin kalau dibandingin dengan salary kakak di perusahaan, dari bisnis ini bisa dibilang 10 kali lipat tuh dapat. Wah, worth it ya sebenarnya ya untuk lebih fokus lagi di sini. 10 kali lipat. 10 kali Tapi lipat itu ya, tadi Kak? yang kakak cari bukan hanya untuk materi tadi. Iya, benar. Makanya Memberi manfaat ya, Kak. bermanfaat, dan itu dia kakak buka peluang untuk bagi yang tidak mampu bisa join dengan franchise kita. Itu nggak ada modal sama sekali. Iya, Jadi, yang tadi franchise yang untuk CSR gitu ya, iya, gitu. benar. Untuk yang nggak mampu ya, dan tapi dia ingin berusaha atau menambah income keluarga, bisa join di kita. Ya sih, banyak sih program istilahnya program dari Kebab Mama ya, franchise tadi atau franchise kalau yang nggak punya modal. Tapi Kak ada persyaratannya nggak Kak? Karena kan kalau franchise nggak punya modal nih, Ada. apa aja yang persyaratan Ada surat harusnya? keterangan Tidak mampu. Tidak mampu. Oh iya, iya sih biar membuktikan, jangan kayak memanfaatkan itu jadinya ya Kak ya. Benar sih. Karena kan Dan itu sama. kita sudah ada 5 untuk saat ini. Oh iya, bantu. tersebar di mana Di aja Kota Kak? Medan ada, di Oke. luar daerah juga ada. Oh iya, bagus Kak, bagus. Jadi kira-kira sudah berapa bulan berkembang Kak menurut Kakak? Berkembang sih menurut kakak, cuma di kakaknya aja mungkin masih belum siap untuk handle. Permintaan banyak, yang ke email tuh banyak banget yang masuk, yang daftar untuk Ya itu. pastilah ya. Tapi itu tadi Free gitu. karena kakak itu berada di 3 dunia yang berbeda ya Yud ya, dunia seorang ibu, Yes. dunia pekerjaan dan dunia usaha. Jadi terkadang memang belum bisa fokus di situ. Iya. Banyak sih yang terabaikan memang. Tapi kan Kakak menjalani ketiganya ini sekaligus. Nah, gimana Kakak nge-manage waktunya sehingga semuanya itu bisa berjalan? Ya paling nggak tidak apa ya, walaupun Kakak bilang ada terlewatkan sedikit-sedikit, tapi ya bisa ditolerir gitu. Gimana cara Kakak? Aduh, keteter seringnya, bener. Iya. Sumpah. Ada nggak mau cari asisten gitu? Ada. Ada ya pasti ya. Udah ada nih. Ikut ya. Boleh kesini kamera enggak? Ke kita aja dulu. Ya, asistennya ikut. Jadi Ya itu tadi kakak ngelakuin yang semampunya kakak aja. Iya. Kalau memang kakak nggak mampu, kakak nggak paksain. semampunya dan semaksimalnya pasti ya Bener, Kak ya. semaksimalnya. Iya, Dan ya itu dia. semampunya, itu aja. Seorang wanita yang satu ini dia bisa fokus di 3 kegiatan sekaligus, yaitu tadi kita sebagai manusia punya batas kemampuan tentunya ya Kak ya. Tapi keinginan Kakak banyak kali memang. Tapi bagus sih. Sebenarnya bukan keinginan sih, Jadi apa itu, memang Kak? datang gitu aja. Iya Yud. ya, jalannya ya Kak ya. Jalannya aja gitu. Iya sih. Dan kita nggak tahu ini jalan ini sebenarnya anugerah atau cobaan kan, kita Iya nggak ya tahu. kan, Terkadang benar. kita ngelihat begitu nikmat yang didapat dari Allah, kita bisa nggak, takutnya itu kan hanya ujian buat kita. Iya, benar. Apakah kita jadi tinggi hati, jadi apa gitu tadi. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya nikmat tuh agak-agak kita antisipasi ini ujian atau memang benar-benar nikmat yang Nikmat, dikasih benar, ya. iya, iya. Gimana caranya buat membuatnya itu jadi lebih bermanfaat tadi. Mm-mm. Bisa lah Kak yang franchise CSR itu udah benar-benar bisa Iya. lah. Oke, nah Kak, tapi kalau selain berbisnis nih Tribuners, Kakak punya activity lain di luar itu untuk ya me time segala macam atau Untuk olahraga? kita, kalau Sabtu Minggu kalau nggak jalan sama anak ya paling olahraga ya sama suami tuh. Olahraga apa tuh? Golf. Golf ya, wow, fancy sekali olahraga Kawita ya. Tapi suka golf memang suka sendiri atau memang diperkenalkan sama suami atau gimana? Dulu waktu gadis belum nikah udah sempat Oke. olahraga itu, tapi
terputus karena mungkin kesibukan, dan sekarang memang lagi disupport sama suami. Iya, dapat kado ya. Iya. Memang Kak Wita ini beruntung ya. Kenapa aku bilang keluarganya sangat mendukung sekali tentunya dalam bisnis, dan terlebih suami ya Kak ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini didukung ya. 50%. 50 ya, nih buat suaminya Kak Wita nih ditingkatin lagi lah dukungannya. Nah Kak Wita, tapi selama menjalani bisnis ini kira-kira ada nggak kepribadian kakak yang berubah? Ada sih, terkadang Apa tuh? memang emosional itu datang sendiri ya. Iya sebenarnya, iya bener Kak, ngadepin Kalau orang kita- ya. Bener, kalau kita lagi lelah, Mm-mm. apalagi kan kakak semuanya masih kakak yang handle. Mulai dari awal palingnya hanya pekerja itu memang untuk produksi aja. Di situ kadang sering emosional juga. Tapi setelah di bisnis ini bisa nge-manage itu semua kan Kak? Bisa. Iya, ya memang itu sih positifnya ya Kak, karena kalau kita mau usaha panjang Dan harus siap tidur cuma 3 jam, Wah. cuma 2 jam. sehat Jadi Kak. usaha itu nggak gampang. Jadi pengusaha itu nggak gampang. Iya gitu. benar. Oke lah financial freedom, tapi waktu Waktu susah. walaupun tidak terlihat kerja Kak, tapi di otak ya, bener. di pikiran Kita harus berpikir, aduh gimana, ketutup nggak nih omset bulan ini? Iya, Aduh benar-benar. gimana, bisa nggak bayar gaji pegawai? Bener sih. Itu harus udah ini. Jadi beda dia waktu kakak pertama kali buka usaha ini belum ada target, itu kayaknya nikmat banget. Tapi gitu let udah it flow aja gitu ya. benar, ya. Gitu udah tambah pegawai, kita udah berpikir nih harus laku nih, per hari harus keluar kebabnya, per hari Ada harus ini. target Udah ada target, tentunya ya. benar. Iya sih, karena semakin besar satu usaha kan Tribuners ya, kita harus lebih rapi manajemen dan segala macam, pasti target pasti ada. Kenapa? Biar berkembang dan lebih besar. Nah, kira-kira tadi aku lihat story-nya Kak Wita, ya kan? Kayaknya sedang menghadiri. Aku kepo sih sebenarnya sama narasumber yang aku wawancarai, pastilah kita kan riset. Jadi kayak Kak Wita baru menghadiri Menghadiri apa? acara ya. Acara apa itu Kak? Bolehlah dibocorkan ke kita. kantor Ada kakak. dan penerimaan achievement tentunya apa itu? Kantor kakak hari ini berulang tahun yang ke-60 tahun. Oke, Bang kantor Kakak di Sumut. mana? Bilang aja nggak apa-apa. Di Bang Sumut Oke, Bang Sumut ulang tahun ke? ke-60 tahun. Oke, selamat ulang tahun Bang Happy Sumut birthday ya. buat Bang Sumut yang ke-60 tahun. Semoga tetap jaya. Yes, amin. Klien kita kok Kak. Nah, di acara itu kayaknya Kak Wita ada ngepost ya kan? Foto Kakak ada di layar lebar. Pasti sesuatu dong ya. Share lah Kak, biar bisa memotivasi orang-orang kan. Itu pencapaian terbaik aja. Apa tuh? Nomor 2 terbaik untuk target kantor. Wow, kan ternyata target di bisnis tercapai, target di kantor tercapai. Kakak mikirnya pakai apa? Tidurnya. Sejalan sih Yus. Oh iya ya. Sejalan. Karena kakak kan di bagian bisnis juga di kantor. Iya sih. Dan usaha juga bisnis. Iya. Jadi sejalan. Ya, relate sekali bener-bener ya. Enak ya Kak ya. Udah selama ini menjalaninya ya. Tinggal jalan aja sih sebenarnya kalau aku bilang ini ya kan. Nggak jalan, cuan datang. Iya, bahagia sekali ya. Tapi buat kalian ya, kalau ngelihatnya sekarang udah sukses, tapi jangan kecil hati ya Kak ya. Istilahnya pasti Kak Wita ini pasti memulainya juga kayak tadi diceritain. Dari awal banget. Bener-bener ya. Bagi yang tahu gimana, aduh susah memang untuk merintisnya. Iya, dan ini adalah contohnya ya buat kalian yang tidak gampang menyerah dan ada tantangannya. Tapi dari sekian banyak yang kakak udah dapat lah pencapaian itu kan, kira-kira ada target lagi nggak ke depannya mau ngapain nih di bisnis, mungkin di keluarga atau di perbankan, boleh gimana aja? Kalau target ya tetap ada ya. Kalau target ya untuk kebab ini semakin berkembang dan semakin bisa membantu untuk orang banyak. Itu aja. Kalau untuk di karir ya biasa kita bekerja pasti ingin karirnya lebih naik meningkat, ya, itu ya. aja. Kalau di keluarga yang penting keluarga sehat, anak-anak sehat. Ya, yang indah-indahnya aja lah Iya, hidup pokoknya ya. tetap keluarganya harmonis lah ya, Harmonis. walaupun ibu kakak dipanggil ibu atau mama? Mama. Walaupun Mama Wita agak-agak sibuk ya buat anak-anak kayak gitu. Nah, Justru anak kakak tuh motivasi kakak loh. paling iya, besar. nah ini Dan dia baru mau itu. ditanyain, siapa sih motivasi kakak? Jadi kebab ini itu adanya ya karena anak kakak yang nomor 2. Oh ya? Jadi itu ada Jadi- namanya Arka. Dia ini masih umur 2 tahun Yud, tapi bahasanya itu bener-bener bahasa orang dewasa. Oke. Dia kalau minta sesuatu tuh, Ma beliin ini. Kita bilang tuh, Mama lagi nggak ada uang. Iya. Terus dia berdoa, doanya Oh gampang iya? aja. Apa tuh? Ya Allah, semoga kebab Mama laku. Iya, ya Biar bisa ampun. beliin Arka ini. Anak umur Masih 2 2 tahun ya tahun, sudah bener. berpikir
mature, dewasa sekali ya. Dan kebab ini memang adanya karena dia waktu itu kakak kan tugasnya di luar kota dan harus PP pulang pergi Medan. Waktu itu di Perbaungan ya, di bengkel. Kita berpikir untuk cari omset, aduh dari mana untuk nutupin ini gitu. Hasil coba-coba buat kebab dan diterima pasar pastinya. Emang ya apa namanya, kalau mungkin Ini perjuangan seorang perjuangannya ibu iya kali benar, ya. itu kayaknya memang ya kakak bilang jadinya ada aja jalannya berarti kan. Dan walaupun dukungan masih 50-50 tadi ya, tapi mudah-mudahan Waktu kedepannya. awal sih suami nggak ngedukung, Oh sama iya? sekali nggak ada ngedukung. Malah dia salah satu orang yang paling ngeremehin banget. Tapi sempat ada ini nggak, apa namanya ya, Cekcok rumah tangga juga. lah ya, cekcok. Nggak sih kakak orang yang gini, kalau ketika dia nggak ngedukung ya udah gitu. Cuma kakak ngejawabnya dengan pembuktian aja. Oke, benar, keren nih Kak Wita ya. Nggak, maksudnya tidak ada pertengkaran atau apapun, biasa rumah tangga ya kan Kak, karena tidak ada dukungan tapi dijawab dengan hasil karya nyata. Dan alhamdulillah dia sekarang paling sering gitu nanya, ada nggak orderan keluar kota biar diantar. Wow, ikutan ya si abang ya. Udah ngerasain cuan-cuan. Iya kan tuh kan. Tapi kalau sekarang udah ngedukung ya, udah lebih besar lah dukungannya ya Kak ya. Ngefek lah tentunya ya, dengan kalau dulu nggak didukung aja kakak udah bisa membuktikan, apalagi didukung sekarang gitu kan. Ngefeknya gimana nih Kak? Lebih enak ke jalanin bisnisnya? Ngejalanin bisnisnya sih lebih biasa aja sih. Kalau Jadi, dukungan keluarga sih masih belum full sekali ya. Bener, enggak 100%. Malah ada sih sosok seseorang yang apa tuh? ngebantu memang dari awal lah untuk ini. Di keluarga atau teman? Lebih ke teman. Ada circle Kak Wita yang keren ya, karena teman-teman ya, jarang kita dapetin teman yang seneng lihat orang seneng ya Kak. Dia memang yang ngebantu, yang ngarahin gitu. Kita kan nggak tahu nih UMKM nih arahnya kemana. Saya buat produk tapi saya nggak tahu nih mau kemana ini dijual. Benar-benar. Dia benar-benar ngarahin. Diskusi ya Kak, teman tukar pikiran. Kamu harus urus dulu izin ini, izin itu. Jadi memang dia ngarahin lah gitu. Istilahnya di belakang layar. Dan ngasih ya efek-efek positif tentunya ya Kak, jalan-jalan cerita. Tapi Kak, dulu katanya bisnis ini Kakak anak perempuan satu-satunya ya? Iya. Nah, dari orang tua sendiri kayak gitu ya? Iya. Gimana cerita? Ngapain capek-capek buat kebab, kayak nggak ada uang gitu ya. Dan bisa masak gak sih Kak Wita ini? Gitu kan ya? Kakak sebenarnya bisa masak, tapi masak yang bisa menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang kakak malas. Memang ya ternyata ya, kompetensinya keren ya, ngelihat peluangnya ya. Bagus sih ibu-ibu gitu Canda ya. ya Tribuners. Intinya apapun itu kita harus bekerja keras dan memang harus lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan passion kita. Karena kalau kita melakukan sesuai dengan passion, akan terasa indah ketika itu tercapai. Iya benar sih, apalagi dijalani benar-benar dari awal ya Kak Wita ya. Iya. Nah itu kayak tadi pesan-pesan buat ini ya Kak. Sebelum kita tanya udah dikasih tahu ya, dapat bocoran. Ya kan apa ya, kita kayak ngasih suatu apa ya Kak, ajakan atau pesan-pesan buat yang mau berbisnis biar bisa jadi lebih baik lagi. Atau ada tambahan lagi Kak? Tambahan apa ya? Tambahan saus ya. No, gimana sih bisa jadi seorang Kak Wita ini yang tentunya hektik banget, kegiatannya padat banget, tapi bisa fokus dan bisnisnya bisa sukses? Apa nih yang harus dilakukan? Lakukan pertama tadi itu ya niat. Karena segala sesuatu itu yang kita lakuin kalau kita niatnya nggak kuat, nggak fokus, itu nggak bisa. Diri sendiri dulu ya Kak. Jadi modal utama untuk usaha itu sebenarnya modalnya bukan materi gitu. Modal pertama itu ya memang niat. Kita memang harus udah niatkan ini harus maju dan ini pasti akan maju. Insya Allah pasti maju. Insya Allah ya, dibantu. Terus kerja keras sama tekun. Kita ngelakuin sesuatu itu emang kita harus tekun. Benar. Dan kita memang harus bekerja keras lah. Jangan kita hanya mudah menyerah. Gampang, itu jangan. benar. Kebanyakan memang para pelaku usaha ini kan mudah menyerah. Ketika dia gagal, yakinlah semua pengusaha itu pasti pernah gagal. Pernah ada di titik terendah lah gitu ya Kak. Nggak ada itu pengusaha yang langsung selalu berhasil di atas, nggak. Pasti tetap dari bawah. Dan ada pun dia ketika dia di atas, pasti dia akan ada titik downnya. Kayak roda ya Kak, berputar gitu. Itu tadi kita tetap harus percaya diri juga Yuta. Oh iya benar. Dan yang paling penting harus memiliki banyak rekan. Relasi tadi ya. Itu ngebantu banget, ngebantu sekali.
Wah ya walaupun mungkin awalnya belum banyak relasi ya, kita harapkan mungkin ya kita bisa lebih jadi orang yang open minded ya Kak. Benar. Jangan tertutup, iya jangan introvert sekali. Introvert nggak bisa. Mm-mm. Bisa sih tapi peluangnya terlalu Kecil kecil, ya? kalau Iya. untuk pengusaha. Jadi pengusaha itu kalau bisa sifat-sifat introvert itu Diabaikan dulu, dikubur lah ya benar, untuk iya. kemajuan usaha tentunya. Oke, itu tadi ya pesan-pesan Kak Wita buat kalian ya, punya bisnis tuh nggak harus ya tadi ya, nggak harus bisa langsung jadi sukses dan besar, tapi ada fase-fase yang harus dilewatinya, termasuk penolakan dari keluarga, kurangnya dukungan ya Kak ya, tapi akhirnya terbuktikan. Nah ini dia contoh nyatanya. Oke, terima kasih Kak Wita sudah hadir di Tea Time. Cepet banget ya. Cepet banget ya. Kayaknya tadi mau 1 jaman ya, tapi ini kayaknya sudah 40 menit ya Kak. Tapi nggak apa. Atau ada yang mau ditambahkan lagi di closing statementnya? Seperti tadi yang saya bilang ya, kita membuka peluang usaha buat teman-teman yang mau berusaha. Iya. Oke. Terus juga seperti tadi yang saya bilang, kita membuka untuk kerjasama dalam bentuk CSR. CSR, franchise CSR itu yang penting, tapi tentunya buat kalian yang punya benar-benar berniat, kenapa jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ini tidak memang baik. pure, memang ini dari keinginan Wita dari dulu sih, pingin kita harus bisa ngebantu orang dan itu bisa jadi amal jariah buat saya nanti. Iya amin Kak, bener Kak, sampai berpikir visioner ke situ ya, Karena bener-bener. kakak mikir gini, kalau untuk dari segi materi alhamdulillah dari pekerjaan aja kakak udah tercukupi bener. gitu. Jadi kakak buka usaha ini memang untuk ngebantu orang lain. Yes, Gitu aja. yes ya. Jadi Amin. buat teman-teman jangan malu atau jangan sungkan, langsung aja hubungin ke admin kita, nanti bakal dijawab semua pertanyaannya terkait franchise CSR. Tapi buat kamu yang mampu, yang pingin punya usaha, boleh juga join dengan franchise kita, karena kita sudah ada di 12 kota di Sumatera Utara dengan 38 outlet. Oke, 34. 34. Karena yang 4 lagi masih dalam proses. Oke, kayaknya minggu-minggu depan udah 38 juga nih Kak. Wow, nah Tribuners dengerin kata Kak Wita ya, buat kalian jangan nggak ada kata tidak buat kalau memang punya niat untuk usaha. Sudah ada nih yang menjembatani dan memfasilitasi tentunya. Jadi ya aku mau tanya nih Kak, yang terakhir lah boleh ya. Best sellernya yang mana nih? Mau kita cobain lah satu sesi ya. Best seller yang mana nih? Kalau best sellernya Udah nggak di sini ya, di bawah? tergantung Selera. selera. Tapi coba kita Udah cobain gitu satu kan kali tiap ya. daerah dia ada beda-beda Yuta. Ya apa tuh Kak? Kalau di Medan nih biasanya durian. Ini beef nih. Ini sosis itu beef. Iya. Durian ada nggak ya? Oh kalau di Medan tuh memang ya memang buahnya Medan ya, raja buahnya di Medan. Mau makan siapa? Oh Kak kan mau nyobain. Ya aku dimarahin ownernya. Kamu testi. Apa tuh? Bayar ya. Iya dong, masukin aja Kak ke ini. Waduh jatuh. Nih Tribuners, aku nyobain yang kebab. Kakak jahat ya belakangan ini. Bercanda. Ini kita potong dulu ya, ini yang kebabnya. Dan Waduh. ini kita ada quesadillas. Quesadillas ini kayaknya ya memang lagi happening juga ya Kak, banyak orang. Jadi ini awal COVID, ini paling laris. Kenapa Kak? Mungkin karena namanya atau memang rasanya Yud. Dan ini kakak itu hampir seluruh semua yang jualan di Instagram itu ya ambilnya dari Order kita. ini ya? Tapi ada yang pakai brand, ada juga yang lepas brand. Ya rasanya overall enak ya, aku nggak kayak vlogger kuliner ya Tribuners ya, tapi dagingnya juga nah kelihatan nih, walaupun kalau di ujung kan biasa ya Kak, di ujung kan namanya pembungkus ya, nggak bisa langsung full sampai ke ujung banget kali ya kan Kak, bisa tumpah-tumpah ya gitu ya daging beefnya. Tapi by the way untuk per satu piece ini berapa Kak rate-nya, harganya? Harganya kalau untuk yang ayam itu kalau di Swalayan 40.000. Isi 4. berarti per lebih kurang 10.000 ya. 10.000 ya satu piece-nya. Tribuners nggak boleh ngomong sambil makan. Maaf ya Tribuners, ini bukan contoh yang baik. Nggak boleh ngomong sambil makan karena enak, jadi nggak enak juga karena owner udah mau nyobain tadi di. Oh iya, ini juga kita ada Apa tuh? paket ini juga Apa tuh? kerjasama dengan kafe. Oh Jadi iya. buat kamu yang punya coffee shop Iya. atau kafe-kafe yang pingin tambahan produk, Yes. kita juga ada paket untuk
untuk Kafenya, pasti iya. harganya spesial ya. Untuk Harganya spesial. persyaratan-persyaratannya kayak Kak Wita bilang tadi, kalian mampirlah ke Instagramnya @kebabmama. Kebab Mama. Nanti Ya. pilih yang distributornya. Oke, karena di Instagram @kebabmama macam-macam ya Kak, di Iya, tiap kota nanti, ya. bener, tiap kota ada ininya. Mm-mm. Jangan Atau salah langsung mampir. ke ini aja, nanti WA kan ke WA-nya Wita juga bisa, atau ke admin kita. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga menginspirasi kalian ya kan, dan juga menambah referensi kalian tentunya. Gimana sih cari kebab yang enak? Di mana Kak? Ya pasti ya. Di Kebab Mama. Dan sekali lagi aku say thank you buat Kak Wita sudah nge-share mengenai perjalanan bisnisnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi buat kita semua yang nonton ini. Dan Makasih. semoga usahanya semakin sukses. Amin. Ya, sehat-sehat selalu ya Kak, keluarga ya. Kita juga ya, semoga tambah Amin. sukses dengan Amin. acara Tea Time. Time. Yes. Oke Tribuners, kita sampai di akhir acara. Jadi buat kalian yang punya usaha, intinya jangan pernah menyerah. Oke, akhir kata saya Tana Sution bersama Arwita Rahmadia Pasaribu. dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.